سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, man sadaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita memperpanjang niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif karya Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita akan masuk ke dalam bab pembahasan berikutnya, Al-Babus Sadisu, bab ke-6, Fil Munhiyatil Batinati. Bab ke-6 ini berbicara tentang larangan-larangan Allah yang berkaitan dengan kebatinan, ya, larangan-larangan Allah pada sifat-sifat batin yang terlarang. Sifat-sifat itu ada pada diri kita. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sifat-sifat batin ini adalah penggerak sebelum manusia melakukan al-munhiyat al-zahirah, apa saja yang dilarang oleh Allah dan itu bersifat perbuatan. Jadi sebelum kita manusia melakukan suatu perbuatan, baik itu perbuatan yang dilarang sama Allah atau perbuatan yang bahkan diperintahkan sama Allah, terlebih dahulu ada penggeraknya di dalam diri manusia. Penggeraknya itu apa? Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, ya, apa yang dia alami. Tiga hal itu menjadi penggerak
bagi manusia untuk melakukan suatu perbuatan, baik perbuatan yang diperintahkan sama Allah maupun perbuatan yang dilarang sama Allah. Orang mau ke masjid tadi subuh tidak mungkin kalau tidak ada niat dari awal. Bahkan jauh hari sebelum tidur, malam harinya dia sudah berazam, sudah berniat kuat, sudah punya pikiran, kalau besok subuh saya mesti sholatnya berjamaah. Begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang mau mengerjakan dosa, sebelum dosa itu dikerjakan, pikirannya sudah ada sama dia. Mau nyopet duit orang, mau ngambil duit orang. Ya, sebelum dia mengambil, ada dulu pikiran nyopet itu di dalam kepala dia. Jadi itu yang disebut oleh para ulama sabiqul fikri bil fi'li. Yang namanya pikiran selalu mendahului perbuatan. Ya, tidak mungkin ya perbuatan sebaliknya mendahului pikiran. Tapi yang ada kata para ulama sabiqul fikri bil fi'li. Pikiran itu selalu mendahului dari apa perbuatan manusia, ya. Maka oleh sebab itu kalau kita pelajari di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, awal-awal dosa yang dilakukan oleh manusia dari batin semua. Fil munhiyatil batinah, ya penggeraknya itu karena batinnya ada yang enggak beres. Sehingga membuka peluang bagi manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa zahir. Perbuatan dosa zahir apa misalnya ya? Berzina, makan yang haram, makan riba, ngambil harta anak yatim, bunuh orang, ya, main sihir, itu zahir jelas-jelas nampak ada bukti. Tapi yang batin itu tidak ada bukti. Tapi Bapak Ibu menurut cerita di dalam Al-Quran, semua dosa yang zahir awal mulanya berasal dari dosa yang batin. Ya, semua dosa yang zahir awal mulanya itu adalah dosa yang batin. Ya misalnya kita dapat itu cerita dalam Al-Quran. Nabiullah Adam alaihissalam dilarang sama Allah untuk mendekati satu pohon. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi iblis ini tahu manusia ini punya sifat tamak. Ya, tamak itu tidak pernah merasa cukup. Oleh sebab itu kemudian iblis menggunakan kelemahan batin manusia itu untuk menggoda Nabiullah Adam. Datang iblis satu hari kepada Nabiullah Adam dan dia berkata, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, maukah kamu saya tunjukkan kepada satu pohon yang jika kau makan buah dari pohon itu kamu akan kekal sama seperti Tuhanmu, ya. Jadi yang namanya manusia itu pasti hubbul baqa, Bapak Ibu. Suka yang namanya kekekalan, immortality, suka. Yang sudah dapat satu periode, pingin dua, bahkan pingin tiga, kan seperti itu. Kalau perlu sama anaknya lagi diteruskan. Ya memang seperti itu tabiat manusia. Yang sudah ya hidupnya sekian puluh tahun, pingin hidup lebih lama, ya kan? Maka kalau sakit sangat gelisah, langsung diobati sakitnya. Ya, langsung susah, langsung ke rumah sakit, check up sana, check up sini. Ya namanya manusia itu kata Rasulullah hubbul baqa. Manusia itu pingin kekal. Ya, maka ada seorang profesor di Amerika itu. Ya, kelak manusia itu ya saking dia mapan sekali hidupnya. Jadi di zaman kita sekarang Bapak Ibu, kehidupan kita ini sudah sangat gampang dibandingkan nenek-nenek moyang kita 100 tahun yang lalu. Bapak Ibu kalau ke kamar mandi sekarang masih nimba air. Masih jamun tanya tajak kamar mana. Hanya bek tua poduk tematima bak tempat sat. Jadi kalau kita pergi ke kamar mandi selalu dipesan,
embernya taruh balik di tempat semula, jangan taruh di tempat yang lain, susah nanti orang carinya. Kalau kita ucapkan kalimat itu sama anak-anak kita sekarang, bingung dia. Karena kamar mandinya nggak ada lagi sumur, Bapak Ibu. Dulu nggak ada rumah orang Aceh yang nggak ada sumur di belakangnya. Kenapa? Sudah mudah kehidupannya ya, sudah ada teknologi, sudah ada listrik. Ya, meskipun listriknya sekali mati sekali hidup. Tanda Bapak Ibu masih di Serambi Mekah ya. Bedanya dengan di Mekah apa? Tidak pernah mati listrik kalau di Mekah itu, Pak. Sekali saja mati listrik di Mekah, wah, jutaan jamaah haji, jutaan jamaah umroh itu repot ya. Ya, tapi alhamdulillah hebatnya mereka tidak pernah mati listrik. Apalagi beda Serambi Mekah dengan kota Mekah. Mekah Bapak Ibu, tiap hari jutaan orang sampai ke kota Mekah. Tapi tidak ada yang namanya tumpukan sampah, itu tidak ada. Serambi Mekah 1 minggu PKA Bapak Ibu, bertumpuk sampah di mana-mana. Itu juga salah satu pembeda Serambi Mekah dengan kota Mekah. Mekah tiap hari jutaan orang datang, tapi tidak pernah macet. Ya, orang kayak semut di Masjidil Haram. Ya, tidak ada yang marah-marahan. Ya, kalau tabrak, bahkan sholat kepalanya kepijak pun tidak ada yang marah. Lah, kalau di Serambi Mekah, senggolan dikit, ya bisa menyebabkan konflik. Bedanya kota Mekah dengan Serambi Mekah. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam cerita Al-Quran, semua yang menyebabkan manusia buat dosa itu penggeraknya batin. Ya, ada yang nggak beres dengan batinnya. Nabiullah Adam alaihissalam punya kelemahan, ya sama. Itu ternyata tamak itu genetik Bapak Ibu, genetik yang ada pada diri manusia. Semenjak Nabiullah Adam pingin hidupnya itu baqa, hubbul baqa. Ya, maka ini digunakan oleh iblis untuk menggoda Adam. Kalau makan buah khuldi itu kamu akan kekal sama seperti Tuhanmu, tidak akan pernah mati-mati. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Makanlah buah itu. Padahal sebelumnya Allah telah melarang Nabiullah Adam alaihissalam untuk mendekati pohon tersebut ya. Itu namanya manusia Bapak Ibu. Begitu juga cerita 2 orang putranya Nabiullah Adam saling bunuh-membunuh. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhari qala la aqtulannak. Saya akan bunuh kamu. Nah, si Qabil dengan Habil ya. Qabil membunuh Habil karena kurbannya tidak diterima sama Allah. Nah, sebabnya apa? Hasad itu Bapak Ibu. Pembunuhan itu terjadi karena ada dengki ya di dalam diri manusia. Saya menarik ya, kemarin waktu di Tanah Suci itu baca satu kitab Bapak Ibu. Hasad itu seperti racun katanya dalam kitab itu. Seperti racun yang kita maunya membunuh orang yang kita hasadkan, orang yang kita dengkikan itu mau kita bunuh dengan racun itu. Tapi racunnya enggak kita taruh dalam minuman dia, justru kita minum sendiri. Jadi hasad itu Bapak Ibu, kita meminum racun untuk diri kita sendiri, tapi niat kita mau membunuh orang, itu namanya hasad. Kan enggak bisa lihat kebaikan orang. Maunya kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Nah, itulah hasad Bapak Ibu. Jadi seolah-olah kita mau menghabisi orang lain, tapi ternyata racunnya kita minum untuk diri kita sendiri. Namanya apa itu? Bunuh diri ya. Maka kata Rasulullah, hasad itu bisa memakan semua kebaikan yang ada di dalam diri kita. Bunuh diri itu namanya Bapak Ibu. Orang yang pelihara hasad di dalam dirinya sama dengan ya dia menghabisi semua kebaikan dan juga sama dengan bunuh diri ya, sehingga tidak ada lagi kebaikan di dalam dirinya.
Nah, itulah sebab kemudian Syekh Izzuddin bin Abdissalam memberikan perhatian di dalam bab ini. Al-Munhiyat Al-Batinah. Larangan-larangan Allah yang bersifat batin, ya. Karena inilah menjadi faktor penggerak utama manusia untuk melakukan larangan-larangan Allah yang bersifat zahir, ya. Ini juga diperkuat oleh hadis Nabi. La yasriku as-sariku hina yusrik fahuwa mu'min. Tidak mungkin Bapak Ibu, orang yang mencuri itu mencuri kecuali dia tidak di dalam keadaan mukmin. Kalau dia beriman tidak mungkin dia mencuri. Ya kenapa orang mencuri? Ya tanda dia tidak punya iman itu. Di tempat kita banyak sekali maling, koruptor, maling duit negara, ya, maling duit nak rakyat. Proyek 1 miliar kantongin untuk diri sendiri 300 juta, 30%. Itu maling, enggak ada iman orang seperti itu, Bapak Ibu. Kata Rasulullah bukan kata saya. Ya. Begitu juga wala yazni azani hina yuzni fahuwa mu'min. Penzina saat berzina tidak mungkin dalam keadaan iman. Kalau dia beriman sama Allah yang maha melihat, maha mendengar, mana mau dia melakukan itu. Nah kenapa dia melakukan itu? Ya tanda pada saat itu dia tidak punya iman. Keluar iman dari dirinya. Ya. Jadi maka penggerak semua perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia karena batinnya yang enggak beres. Nah itulah sebab ya kita diminta oleh Allah, oleh Rasulullah SAW untuk memperbaiki batin itu. Ya kalau batin itu baik, insya Allah semuanya baik. Dan pandangan Allah pada diri kita itu Bapak Ibu dalam kalbu kita. Apa yang ada di dalam kalbu kita. Rasulullah yang bilang, Innallaha la yanduru ila ajsamikum wa suwarikum. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat tampilan fisik kita. Tidak pernah melihat baiknya, bagusnya jasad kita. Yang diperhatikan oleh Allah apa? Walakinna yanzuruna ila qulubikum wa a'malikum. Yang diperhatikan, yang dipandang sama Allah adalah kebeningan kalbu kita dan baiknya amal soleh yang kita lakukan. Ya, manusia itu kalau lihat orang lain di muka, Bapak Ibu. Ya, bahkan dalam budaya masyarakat tertentu dikatakan tidak sopan kalau berbicara dengan orang lain tidak menatap mukanya, kan gitu. Tetapi yang dipandang sama Allah bukan muka manusia, tapi kalbu manusia, ya itu yang dipandang sama Allah. Maka penting sekali kita harus punya komitmen yang kuat, komitmen yang tekad yang bulat untuk memperbaiki ya batin kita ini dari sifat-sifat yang dilarang sama Allah. Wa fihi fusulun, dan di dalam pembahasan ini banyak fasal ya kata beliau. Di antaranya yang pertama faslun fi ihmalin nadari. Ya, fasal yang pertama dalam bab ini adalah fi ihmalin nadari, sebab manusia menjadi keras batinnya itu dan sulit mengingat Allah karena dia abai. Ya, abai dari apa? Fin nadari, dari memerhatikan ya ciptaan-ciptaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka manusia itu Bapak Ibu butuh yang namanya mukjizat untuk meyakini Allah Subhanahu wa taala. Butuh. Nah, di sini dikasih contoh sama Allah dalam surat Al-Ghasyiyat. Ya, dikutip oleh beliau Imam Izzuddin bin Abdissalam, surat Al-Ghasyiyat ayat 17 sampai 20. Ini semuanya mukjizat Allah ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yanturuna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya, kalau lanjutannya fadzakir innama anta mudzakir. Itu ada 4 Allah Subhanahu wa taala sebut tanda-tanda kekuasaannya.
Yang pertama, afala yandurun. Kenapa manusia itu tidak mau memerhatikan, kata Allah. Apa yang harus kita perhatikan? Ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala menciptakan onta. Jadi Bapak Ibu, mukjizat itu ternyata tidak usah jauh-jauh. Kita kadang-kadang overthinking. Ya, keterlewatan pikiran dalam memikirkan mukjizat itu. Saya yakin Bapak Ibu kalau saya menyebut kata mukjizat, pertama yang terbayang sama Bapak Ibu itu kan ya sakti mandraguna. Ya, bisa ke Sabang dengan berjalan di atas air, itu baru mukjizat. Ya kan? Apalagi ada orang yang sakit tiba-tiba sembuh. Ya. Oh iya, itu benar mukjizat, tapi bukan semata-mata itu. Kembali kita kepada definisi. Mukjizat itu dari kata ajaza, ya. Kata para ulama, mukjizat itu maknanya apa? Amrun khariqun lil adah. Suatu peristiwa yang itu di luar kemampuan manusia mengendalikan dan menciptakan peristiwa itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setiap peristiwa yang peristiwa itu di luar kemampuan manusia mengendalikannya, itulah namanya mukjizat. Maka mukjizat itu Bapak Ibu ada dalam keseharian kita. Tidak usah tunggu-tunggu yang namanya sakti mandraguna itu. Dalam keseharian kita saja Bapak Ibu banyak sekali peristiwa yang di luar kemampuan kita mengendalikannya. Bapak Ibu bisa mengendalikan siang dan malam, terbitnya matahari, tenggelamnya matahari, tidak bisa kita kendalikan. Misalnya kita bilang sama matahari, stop dulu, saya belum ke kamar mandi nih, jangan kamu terbit cepat sekali, nanti muazzinnya azan subuhnya lebih cepat. Tidak bisa kan kita kendalikan itu. Ya, maka Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an nyebut inna fi ikhtilafil laili wan nahar, ya. Wal fulkil lati tajri fil bahri la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, bergantinya siang dan malam, la ayatin li ulil albab. Ada ayat-ayat Allah, mukjizatnya Allah. Bagi siapa? Bagi ulul albab. Ya, orang yang memerhatikan tanda-tanda Allah itu. Ada Bapak, itu di luar kuasa kita. Nah, apapun yang sudah di luar kuasa kita itu mukjizat. Yang tidak usah menunggu sakti mandraguna semua. Itu semua mukjizat. Bapak Ibu bisa ciptakan air enggak? Enggak bisa kita ciptakan air Bapak Ibu. Air ini ada diciptakan sama Allah. Manusia cuman bisa mengelola air, ya, mengendalikan air. Ya, mengelola air dengan apa? Dengan ilmu hidrologi, dengan membuat drainase yang bagus, ya, sehingga tidak tergenang, tidak banjir. Kemudian airnya ditampung di waduk, ya, dimanfaatkan oleh petani, sebahagiannya dialirkan ke rumah-rumah warga. Itu yang bisa dilakukan oleh manusia, mengelola. Tapi menciptakan setetes air enggak. Maka air ini mukjizat Allah Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itulah Allah minta kita jangan lalai untuk memerhatikan tanda-tanda kekuasaannya itu. Lalai dari itu semua, kita enggak susah beriman sama Allah, susah yakin kita itu. Nah, yang paling gampang itu, ya ini terutama bagi masyarakat Arab, ya 4 hal tadi. Afala yanturuna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak perhatikan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menciptakan onta? Onta itu Bapak Ibu luar biasa dahsyatnya itu onta, ya. Hewan yang bisa tahan kemana-mana berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, tanpa makan, tanpa minum Bapak Ibu, itu onta. Kalau hewan lain 1, 2, 3 hari enggak makan, enggak minum, mati, sakit dia itu. Tapi onta itu Bapak Ibu bisa bertahan puluhan hari, berminggu-minggu, ya, tanpa makan, tanpa minum. Bobotnya nyusut,
ya, tapi tidak buat dia lemah. Nggak makan, nggak minum kan bobot hewan itu nyusut Bapak Ibu. Tapi dia nggak akan lemah, sanggup dia menggendong tuannya di atas punggungnya atau membawa barang di atas punggungnya. Ya, tetapi kalau dia sudah makan Bapak Ibu, sudah minum, ya, bisa menyedot air sampai 200 liter. Ya, tapi di mana dia letakkan itu air kita tidak tahu juga. 200 liter Pak. Kalau kita ukur itu sepenuh perutnya unta itu. Ya. Tapi unta itu punya mekanisme demikian. Dia bisa tetap menampung 200 liter air di dalam perutnya. Tetapi tidak buat dia lemah. Kalau kita manusia Bapak Ibu minum air, kenyang dengan air, kenyang dengan makanan, udah. Tidak sanggup lagi kita beraktivitas. Nah, itu hebatnya unta. Meski dalam keadaan seperti itu, dia tetap bisa menghasilkan susu yang diminum oleh yang punyanya. Ya, dia bisa diperas susunya, bisa diminum susunya, menjadi sumber gizi bagi yang punyanya. Tapi dia tetap bisa ditunggangi untuk perjalanan, bahkan dagingnya pun masih bisa untuk dikonsumsi, dimakan. Ya, nah, maka itu mukjizat Allah. Lihat unta itu. Biasanya orang kita jamaah haji, jamaah umroh itu senang lihat unta itu. Ya kenapa? Ya karena mungkin di tempat kita tidak ada unta ya. Kalau orang Arab udah bosan lihat unta itu. Ya, tetapi Bapak Ibu, tanda-tanda kebesaran Allah bahkan bisa kita temukan di dalam hal yang sangat sepele. Apa itu? Unta. Kalau kita pakai ayat yang lain lebih sepele lagi Bapak Ibu, nyamuk. Kata Allah, innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah malu membuat satu perumpamaan kekuasaan Allah dalam seekor nyamuk. Mana buktinya Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu ciptakan nyamuk? Tidak bisa. Nyamuk yang kecil itu kita bahkan tidak bisa ciptakan. Yang lebih sepele daripada unta. Unta terlalu besar lah, terlalu rumit. Struktur kelenjar tubuhnya itu terlalu rumit untuk kita pahami. Ini nyamuk. Bahkan melukis nyamuk dengan detail, dengan alat-alat kelaminnya aja kita tidak bisa Bapak Ibu. Ya, nyamuk itu kan ada kelaminnya, kelamin betina, kelamin jantan. Gimana sekarang? Coba suruh lukis, suruh pahat. Nyamuk itu yang kelamin jantannya gimana bentuknya? Tidak bisa kita manusia itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tanda-tanda kekuasaannya bahkan bisa kita temukan dalam hal yang paling sepele. Apa itu? Seekor nyamuk. Kalau lebih rumit ya lihat unta. Afala yanturuna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, wa ilas sama, begitu juga langit kaifa rufi'at, bagaimana Allah meninggikan langit. Ya, kita seperti kubah ya berada di bawah langit itu. Dan bahkan langit itu tunduk Bapak Ibu dengan kepentingan manusia. Manusia sekarang dengan teknologi bisa terbang melintasi langit itu. Ya, sakhara lana hadza, maka Rasulullah mengajarkan kita doa, subhanalladzi sakharana hadza, maha suci Allah yang telah menundukkan semua langit, semua alam semesta ini untuk kepentingan manusia. Wa ma kunna lahu muqrinin, bahkan kita tidak punya daya ya kalau langit itu macam-macam sama kita, mengubah sunnatullahnya yang satu ke sunnatullahnya yang lain, sehingga kita yang lagi terbang itu tiba-tiba dihempas sama angin topan, kita nyebutnya turbulensi, ya kan? Kita tidak ada kuasa itu. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita hanya mengakui semuanya akhirnya ya. Wa inna ila rabbina, pada akhirnya semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilal jibali kaifa nusibat, begitu juga gunung kami pancakkan, kami pakukan. Gunung itu Bapak Ibu kan pakunya bumi itu, gunung. Ya, kalau gunung dikerok, gunungnya hilang, ya maka bumi itu hilang keseimbangannya, nggak ada lagi paku. Maka butuh sekali manusia dengan gunung. Wa ilal jibali kaifa nusibat, lihatlah gunung, bagaimana kami pancakkan dia ya sehingga dia menjadi penyeimbang dari bumi itu. Wa ilal ardi kaifa sutihat, begitu juga bumi kami atapkan dia ya. Bumi itu punya atap ya, kalau sekarang nyebutnya atmosfer Bapak Ibu.
Semua benda-benda langit yang mau menghantam bumi itu dikikis dulu sama atmosfer itu. Ya, diseleksi, jadi tidak besar. Kalau meteor itu kata para ahli jatuh ke bumi bisa hancur bumi itu. Tapi dia dibelah sama atmosfer itu, difilter sehingga yang jatuh itu yang kecil-kecilnya aja, batu-batu partikel kecil itu. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, keempat hal tadi itu benar-benar kita saksikan kalau kita melakukan perjalanan di daerah gurun. Kalau di Indonesia kita lakukan perjalanan jauh nggak lihat yang namanya onta. Susah juga kita melihat langit yang ditinggikan sama Allah. Kenapa? Banyak pohon, kadang-kadang terhalang dengan pohon. Ya, begitu juga gunung, enggak semua daerah kita itu punya pegunungan, ya. Tetapi Bapak Ibu kalau melakukan perjalanan di Arab, empat hal ini bisa kita saksikan, ya. Apalagi di Sahara, sepanjang mata memandang itu Bapak Ibu gurun pasir. Pasti kita bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Maka saya selalu minta itu orang yang pergi perjalanan jauh di tanah Arab, ya. Misalnya dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah, baiknya jangan tidur itu. Lihat-lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membentangkan bumi, ya. Kemudian mengatapkan bumi, ya. Kemudian mempacakkan bumi dengan gunung-gunung batu. Kemudian di situ hidup onta, bisa bertahan hidup dalam gurun yang tidak ada rumput pun dia bisa bertahan hidup. Nah, kalau kita perhatikan itu Bapak Ibu, tertanam yang namanya kekuatan iman di dalam diri kita. Lah, onta saja yang tinggalnya di gurun seperti ini bisa bertahan hidup. Masa manusia yang diberikan akal melampaui onta tidak bisa mempertahankan hidupnya? Itu pasti akan muncul seperti itu. Maka oleh sebab itu banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran meminta kita merenungi peristiwa-peristiwa yang terjadi itu, ya. Ayat ini contohnya. Ayat berikutnya yang sederhana Bapak Ibu, ya, seperti surat Al-Fil. Alam taro, ya, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu memang kalau kita baca di dalam kitab-kitab sejarah, orang Quraisy nonton Bapak Ibu, nonton. Mereka itu sudah pasrah, sudah tawakal. Pasukan Abraham tak sebanding dengan kekuatan militernya orang Quraisy. Jadi mereka minggir semua. Minggir semua ke gunung-gunung. Di mana itu letaknya? Di daerah perbatasan Mina dan Musdalifah sekarang Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau pergi umroh lihat di daerah Mina dan Musdalifah itu ada satu tempat namanya Wadil Muhassir. Itu penuh dengan gunung-gunung itu, dikelilingi oleh gunung. Nah, di tengahnya lembah. Orang Quraisy naik semua ke atas gunung itu, kanan, kiri, timur, utara, barat, selatan naik mereka. Di tengah-tengahnya lembah. Di lembah itulah Allah Subhanahu wa taala membinasakan pasukan gajah. Jadi orang Quraisy lihat Bapak Ibu, lihat itu. Enggak punya daya apa-apa, tetapi dalam penglihatan mereka itu Allah Subhanahu wa taala minta untuk muncul yang namanya iman kepada Allah. Lihat, kalian tidak bisa lindungi Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala yang melindunginya. Nah, maka Allah bilang dalam Al-Qur'an, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kalian dulu tidak menyaksikan, tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan pasukan gajah, ya? Dilempari dengan tayran ababil talmihim bihijaratin min sijil, ya, faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga tidak berdaya pasukan gajah itu menghadapi burung, ya. Dalam seketika waktu semuanya binasa, semuanya hancur di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan terlebih dahulu bacaan kita pada kesempatan subuh ini. Sebelum kita tutup pengajian kita pada kesempatan subuh ini, terlebih dahulu saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya jika ada hal yang ingin ditanyakan.
Silakan. Waalaikumsalam. Ya. 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 Oh iya, benar. Qada dan qadar itu salah satu rukun iman, Bapak Ibu. Rukun iman ada 6 dan salah satunya adalah percaya kepada qada dan qadar. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membedakan antara qada dan qadar. Qada itu ketentuan yang semua manusia tidak bisa lari dari ketentuan itu. Dan yang namanya qada itu dalam keyakinan ulama Ahlussunnah wal Jamaah ada 4. Dan itu Allah Subhanahu wa taala gariskan dalam kehidupan kita menjelang malaikat ya atas perintah Allah meniupkan ruh ke dalam janin kita yang saat itu di dalam rahim ibu kita itu ya. Dalam hadis disebut kita ini menghadapi melalui 4 fase kehidupan ya di dalam rahim ibu kita atau 3 fase kehidupan. Inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Fase yang pertama 40 hari pertama kita masih berbentuk spermatozoid ya. Nutfah itu spermatozoid. Summa yakunu alaqah, kemudian menjadi zigot 40 hari kemudian. 80 hari kita menjadi zigot. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. 40 hari ketiga usia kita 120 hari ya kita menjadi makhluk yang baru. Sudah ada daging, sudah ada tulang belulang, di situ sudah ada kulit. Ya. Kalau kata orang Jawa itu sedulur papat limo pancer itu Pak. Itu teman kita semua itu. Daging, kulit, tulang, darah, sedulur papat, 4 teman, limo pancer. Tulang sulbi kita satu lagi yang kelima itu teman kita semua. Takdir itu diikat di dalam raga, di dalam jiwa kita tadi itu Bapak Ibu. Setelah itu apa? Summa yursalu ilaihil malak. Nah, datang malaikat atas perintah Allah. Fayunfakhu fihi ruh. Nah, malaikat itu kemudian meniupkan ruh. Ditiupkan ruh. Ke dalam mana? Ke dalam sedulur papat limo pancer tadi Bapak Ibu. Ya, ke dalam daging, ke dalam tulang, ke dalam darah, ke dalam kulit, dan ke dalam jiwa ada 5 tadi itu. Ya, saat ditiupkan ruh bergeraklah dia. Ya. Daging yang tadi itu benda mati dalam rahim ibu kita, ya, tulang belulang yang tadi yang benda mati dia bergerak. Nah, di saat gerak itu bersamaan dengan itu semua wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Ya, digariskan pada daging itu, pada tulang itu, pada darah itu, pada kulit itu 4 ketentuan. Itu namanya qada, 4 ketentuan tadi. Jadi apa maknanya? Semua yang berdaging, semua yang bertulang, semua yang berkulit, semua yang berdarah mesti mengalami 4 hal itu. Nah, itu namanya qada. Saya, Bapak, semua kita akan mengalami itu. Wa yu'maru alaihi bi arba'in kalimatin. Yang pertama apa? Bi qadbi rizkihi. Sudah ditentukan rezeki. Ya, semua kita Bapak Ibu masing-masing ada rezekinya. Ya, tapi ukuran daripada rezeki itu namanya kadar. Ukurannya kan beda-beda. Ada yang 100 juta per bulan. Ada yang seret betul di bawah UMR. Misalnya kan. Nah, itu ukurannya. Tapi dia tetap dapat rezeki. Itu jaminan qada dari Allah. Ukurannya kadar namanya ya. Ukuran yang berbeda-beda dari qada itu namanya kadar. Bikat bi rizkihi. Yang kedua wa ajalihi. Semua kita yang punya daging, yang punya tulang, yang punya kulit, yang punya darah,
pasti akan menemui ajalnya, mati kita Pak. Itu qada namanya, pasti kita yang hidup ini mati, itu qada. Tapi matinya kita itu beda-beda Bapak Ibu. Ada yang 70 tahun, ya kan? Ada bahkan sampai 100 tahun. Ada yang mati di usia muda, 30 tahun udah meninggal dunia, ada. Nah, itu kadar namanya Bapak Ibu, ya. Ada matinya ketabrak, ada matinya diranjang di rumah sendiri, ada di rumah sakit, ya, ada matinya karena keracunan, macam-macam, itu kadar semua. Tapi bahwa yang berdaging, yang berdarah, yang bertulang, yang berkulit wajib mati, itu qadanya Allah itu, ya. Biqad birizkihi wa ajalihi wa amalih, perbuatannya. Jadi semua yang bertulang, semua yang berkulit, semua yang berdaging, semua yang berdarah, pasti dia mengerjakan pekerjaan selama hidupnya itu. Nah, apakah pekerjaan buruk, apakah pekerjaan baik, pasti dia melakukan perbuatan. Ya, kayak kita ini ada yang ke masjid, sebagian kita mungkin ada yang masih tidur. Nah, itu dia punya semua pekerjaan, itu bagian dari qada. Tetapi kadarnya apa? Ukuran kapasitas dia melakukan pekerjaan. Ada yang sanggup kerja itu sehari 12 jam. Ada yang baru diajak kerja 1 jam aja sudah capek. Ada itu. Nah, itu kadarnya, ukurannya beda-beda. Yang terakhir, yang keempat, wasyaqiyun aw sa'idun, kebahagiaan dan kesengsaraannya. Jadi semua yang bertulang, berkulit, berdarah, ya, berdaging, itu pasti hidupnya bahagia dan juga pasti pernah mengalami kesusahan, kesengsaraan. Kita nggak bisa lari, oh saya kaya sekali, apakah menjamin dengan kekayaan saya selalu bahagia? Enggak Pak, ternyata orang kaya juga bisa merasakan susah. Ada orang miskin, apakah dia tiap hari dalam kehidupannya susah? Enggak juga. Ternyata orang miskin justru kadang-kadang lebih bahagia daripada orang kaya. Nah, itu namanya qada. Ukurannya itu namanya kadar. Ukuran kebahagiaannya itu namanya kadar. Bapak Ibu, qada ini tidak bisa berubah. 4 hal ini pasti kita ngalami. Bapak Ibu mau rubah, supaya tidak mati, tidak bisa. Bapak Ibu mau nggak mati, berarti harus lepas dari sedulur papat namanya, ya. Harus melepaskan diri dari daging, dari tulang, dari kulit, dari darah. Nah, kalau Bapak Ibu tidak berdaging lagi, tidak berdarah lagi, tidak berkulit lagi, nggak bertulang lagi, baru kita nggak akan mati-mati lagi, Pak. Ruh itu namanya nanti, ya. Itu ruh. Kalau kita sudah jadi ruh, kita nggak mati-mati lagi, Bapak Ibu. Tapi kalau kita masih punya daging ini, bertulang ini, berkulit ini, ya, kita akan mati. Nah, kita nggak bisa menghindar yang namanya qada. Kadar bisa Bapak Ibu. Nah, kalau kadar bisa, ukurannya bisa. Oh, gimana caranya? Bisa, banyak itu amalannya. Kata Rasulullah, barang siapa yang baca 2 ayat terakhir dari surat At-Taubah di pagi hari, maka dia tidak akan pernah mati sampai sore hari. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Taubat di petang hari, maka dia tidak akan dijemput ajal sama Allah sampai terbitnya matahari keesokan harinya. Nah, itu kan kadarnya Pak. Tapi bahwa dia mati, iya pasti dia akan mati. Kenapa? Dia berdaging, dia bertulang, dia berdarah, dia berkulit. Maka para sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau dia sudah ditakdirkan sama Allah mati, kata Rasulullah, Allah buat dia lupa baca doa itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau tadi setelah sholat subuh Bapak Ibu ngamalkan doa atau ayat Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, itu kita nggak dijemput ajal sama Allah sampai petang harinya. Itu jadi kadarnya berubah Bapak Ibu, ya. Kadarnya berubah. Tapi apakah kita bisa lari yang dari namanya mati? Enggak.
Terus kalau kita ngamalin itu tiap hari pasti dibuat lupa sama Allah. Ya, agar dengan lupa itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menepati qadanya kepada kita. Pasti kita mati itu ya. Dan saya pernah punya pengalaman tentang itu Bapak Ibu. Nenek saya itu 16 hari diopname di rumah sakit. Ya, tiap hari saya minta beliau baca itu doa laqad ja'akum, pagi sore saya bacakan itu, saya lafalkan, beliau diikuti itu bacaan saya. Di hari nenek saya meninggal dunia, kebetulan keluarga kami juga Ustadz Syukri Lampaluh meninggal dunia, Pak. Saya pagi itu lupa ke rumah sakit karena pergi ke Lampaluh melihat Ustadz Syukri meninggal dunia. Masih saya di kuburan nenek saya meninggal dunia. Nah, itu caranya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita dari qada enggak bisa lari Bapak Ibu. Ya, dari qada kita enggak akan pernah bisa lari. Tapi kita bisa meminta kadarnya diperbaiki. Ya, itu ya. Rezeki semua kita sudah ditentukan rezekinya. Oh, ingin mengubah rezekinya supaya lebih baik dari sebelumnya. Oh, bisa Bapak Ibu, bisa. Ya gimana caranya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kerja keras untuk mengubah nasib, itu kan kata orang. Nah, yang diubah itu dalam kadar rizki. Tapi rizki kita itu sudah dijamin sama Allah, iya. Ya kadarnya, ukurannya itu ada usaha dari kita, ada doa dari kita. Termasuk doa kunut yang kita baca setiap subuh itu. Apa doa kunutnya? Waqina wasrif anna birahmatika syarra ma qadait. Ada mungkin dalam garis kehidupan kita Allah sudah tentukan ini kita akan mengalami peristiwa-peristiwa buruk. Peristiwa-peristiwa yang enggak menyenangkan. Tetapi kita doa sama Allah, ya Allah lindungilah kami. Palingkanlah dari kami dengan rahmatmu syarra ma qadait, segala ketentuan buruk yang telah engkau gariskan dalam kehidupan kami. Nah, maka dalam sifat wajib sama Allah itu Bapak Ibu, sifat wajib itu bukan hanya sifat 20 itu bukan hanya wajib, tapi juga ada sifat 20 yang mustahil. Lawan daripada sifat wajib itu namanya mustahil. Allah wujud itu wajib. Wajib ada sama Allah. Jadi kalau Allah nggak wujud, siapa Tuhan yang kita sembah? Lawan daripada wujud itu apa? Adam. Adam itu tiada artinya ya. Itu lawan, mustahil. Tetapi ada satu sifat namanya jaiz. Sifat yang boleh. Apa itu sifat boleh bagi Allah? Senang-senang Allah mengubah apa yang telah Dia tentukan dalam kehidupan kita. Senang-senang Allah itu, Pak. Dia ubah-ubah itu. Oh, saya udah ditentukan hari ini musibah. Tapi karena kita berdoa, karena kita bersedekah, Allah Subhanahu wa taala palingkan itu, ganti musibah itu dengan hal yang lain. Nah, maka kita minta itu dalam doa kunut itu. Waqina wasrif anna. Jadi Bapak Ibu yang ngerti kunut itu pasti akan angkat tangan itu, Pak. Maka saya heran ya karena nggak paham biasanya ya. Ada orang dibacakan kunut dia nggak angkat tangan. Ya minimal kita husnudzonnya beliau ndak paham. Ya kayak Rasulullah dulu kan waktu ditolak sama kaumnya beliau bilang Allahumma ighfir li ummati fa innahum la ya'lamun. Allah ampunilah umatku karena mereka ndak paham. Karena nggak paham aja itu. Masa kita didoakan baik nggak mau mengaminkan? Ya, tapi sekarang ada bid'ah baru Pak. Kalau di Jawa itu kalau di Jawa itu nggak mau lagi amin doanya. Jawabnya apa? Qabul, qabul. Karena kalau amin identik nomor 1. Itu bid'ah itu. Karena dulu Rasulullah ngajari kalau kalian didoakan jawabnya amin gitu kan. Masa nanti imam waladdallin qabul gitu. Kacau itu kan. Ya, untung belum sholat itu di Jawa sudah seperti itu Bapak. Sebulan yang lalu saya ke Bogor. Ya, itu kalau doa mereka itu udah kabul lagi amin.
Nah saya tanya kenapa enggak amin? Enggak boleh, nanti dikirain kita dukung yang nomor satu lah. Tapi itu kan syariatnya gitu. Sholatnya masih amin kan? Masih alhamdulillah. Yang penting sholatnya masih amin. Jangan sampai nanti sholatnya waladhalin qabul. Kacau itu, batal itu Pak, mufarakah itu ya dengan imam, tetap harus amin itu ya. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, seperti itu ya yang bisa saya berikan jawaban. Jadi dalam tataran kadar kita berubah, bisa dirubah sama Allah dengan sifat jaiznya Allah. Dengan apa dirubah? Dengan amal soleh kita, ya. Dengan apa dirubah? Dengan doa kita, ya. Dengan sedekah kita, itu bisa mengubah kadar. Qadha enggak. Semua kita yang masih punya daging, yang berdarah, ya, apalagi yang berkulit, yang bertulang, kena ketentuan itu. 4 itu, mati dia, bahagia dia, susah dia, sengsara dia. Dia punya amalan dia, ya, punya rezeki dia. Tapi kalau kita sudah jadi ruh, nah kehidupan ruh itu berbeda betul dengan kehidupan kita yang masih berdaging berkulit ini, Pak. Jadi jangan Bapak harap di dunia ruh itu ada gosip-gosipan, nggak ada itu, Pak. Mereka masih dendam kepada orang yang hidup, nggak ada itu. Ruh nggak gitu itu, nggak gitu hidupnya. Ya, ruh itu udah damai itu. Hidupnya udah di alam yang lebih damai, lebih tinggi dibandingkan alam dunia yang kita diami sekarang. Ya, insya Allah semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat ya kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.